Mendagri Tito minta Pemda segera evaluasi tunjangan DPRD. Petani di Bali raup cuan jutaan rupiah hasil budidaya tanaman hias. Ribuan kelinci liar hidup di Pulau Okunoshima, Jepang. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPRD di wilayah masing-masing. Arahan ini muncul sebagai respon atas polemik tunjangan DPRD yang dianggap terlalu tinggi dan memicu keresahan publik. Tito menjelaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 telah mengatur hak keuangan DPRD, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyesuaikan tunjangan DPRD dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kepada daerah bersama DPRD dapat menimbang ulang besaran tunjangan tersebut dan menyesuaikan secara proporsional. Tito mendorong pemerintah daerah dan DPRD membuka ruang publik agar tercapai solusi yang disepakati bersama. Itu terutama di Jawa ya, saya sudah ngecek yang di daerah yang lain, terutama yang di Jawa. Itu pun karena kebijakan lama, bukan kebijakan baru loh. Ya, tolong jangan salahkan kepala daerah yang baru. Kepala daerah baru ini nggak tahu loh. Saya sudah cek DKI, Jawa Tengah, nggak tahu, Jawa Barat nggak tahu. Ini kebijakan lama saat itu. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan program bantuan sosial atau Bansos disaring. Ratusan ribu penerima yang diduga melibatkan diri dalam judi online dicoret dari list Bansos sebagai langkah untuk menjamin Bansos tepat sasaran. Kementerian Sosial menyelidiki rekening-rekening penerima Bansos dan menemukan lebih dari 600 ribu penerima yang terindikasi bermain judi online. Dari angka itu, sekira 228 ribu sudah secara resmi dicoret dari daftar penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan sebagian rekening tersebut bahkan sengaja diberikan kepada pihak lain dan akhirnya disalahgunakan. Masyarakat juga bisa memperbarui data melalui jalur partisipatif, aplikasi cek Bansos, dan 6NG menjadi sarana utama laporan warga. Kemensos menegaskan bantuan yang dicoret akan dialihkan ke warga yang betul-betul membutuhkan. Kemensos berharap pemuktahiran ini dapat mempercepat penyaluran Bansos benar-benar tepat sasaran. Para penerima manfaat yang mungkin ya secara sengaja atau tidak sengaja itu melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan, misalnya memanfaatkan Bansos untuk keperluan lain tidak sesuai peruntukannya, seperti main judol, maka itu tentu perlu pemutakhiran ulang. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban saat kerusuhan Nepal terjadi. Sebanyak 134 WNI di Nepal dalam keadaan baik dan akan dipulangkan. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban saat kerusuhan Nepal terjadi. Sebanyak 134 WNI di Nepal dalam keadaan baik dan akan dipulangkan. Namun, juga menambahkan ada sebagian delegasi asal Indonesia yang menginap di salah satu hotel yang menjadi sasaran amuk massa. Meski begitu, keadaannya kini aman. Kini Kemlu telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, Nepal, sejak peristiwa kerusuhan itu pecah. Mereka langsung mengambil langkah perlindungan untuk para WNI di sana. Kami sampaikan bahwa sejak peristiwa kerusuhan terjadi di Nepal, Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi secara intensif dengan KBRI Dhaka. KBRI Dhaka memiliki konsul kehormatan.
Diketahui 78 WNI dari 134 orang di Nepal sedang melakukan kunjungan singkat seperti menghadiri konferensi internasional dan berwisata. Sisanya tercatat saat ini sedang menetap di Nepal. Dia menegaskan semua WNI di Nepal tak terkecuali mendapat perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia. Kemlu bahkan telah membuat skema kontingensi sebagai langkah antisipasi jika ada lagi eskalasi kerusuhan di Nepal. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Bulog bersama Satgas Pangan Mabes Polri melakukan sidak ke sejumlah retail modern di Jakarta Selatan. Langkah ini untuk menyikapi isu kelangkaan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, sekaligus untuk menjaga ketersediaan beras di pasar. Direktur Utama Bulog Maijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa beras SPHP masih tersedia di toko retail modern yang tersebar di Jakarta. Beras SPHP kemasan 5 kg di seluruh retail modern dijual sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp62.500 per kemasan. Pegawai retail menyatakan pasokan beras SPHP selalu tersedia dan pengirimannya lancar sehingga tidak menyebabkan kelangkaan. Dirut Bulog menegaskan ketersediaan beras SPHP di gudang Bulog terjamin dan kualitasnya terjaga. Jadi kami dari pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menyalurkan beras-beras baik SPHP maupun beras premium ke retail-retail yang ada di Jakarta dan sekitarnya maupun di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali maupun NTB. Sidak ini sekaligus menegaskan komitmen Bulog bersama Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar agar masyarakat mudah mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Dari Jakarta Selatan, kontributor Berita Nasional TV. Harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan signifikan pada Selasa siang. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah keriting yang tembus Rp70.000 per kilogram. Selain dikeluhkan konsumen, tingginya harga cabai membuat omset pedagang anjlok hingga 70%. Pantauan di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang, kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah keriting yang tembus Rp70.000 per kilogram. Padahal harga cabai merah keriting sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram hingga Rp45.000 per kilogram. Harga cabai hijau besar dari semulanya hanya Rp20.000 per kilogram, kini melonjak di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah yang sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau juga naik dari normalnya hanya Rp30.000 per kilogram, kini naik ke kisaran Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan komoditas cabai sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Pasokan yang terus menipis diduga menjadi faktor utama penyebab kenaikan harga cabai. Tingginya harga cabai di pasaran ini mempengaruhi omset pedagang yang anjlok hingga 70%. Hal itu terjadi karena mulai sepinya pembeli. Cabai merah keriting. Berapa Bang? 70. Normalnya berapa nih? Normalnya 30. Kalau untuk cabai rawit merah berapa Bang? Normalnya berapa? Normal 40. Sekarang ada peningkatan, sekarang ada 60 nyampe. Selain pedagang, kenaikan harga cabai juga dikeluhkan warga terutama ibu rumah tangga. Mereka terpaksa harus mengurangi pembelian agar kebutuhan lain tetap terpenuhi. Butuh namanya. Terus untuk cara mensiasatinya gimana Bu? Kurangin lah. Biasanya beli berapa jadi berapa gitu? Atau biasa beli setengah kilo ya seperempat gitu. Harapannya apa kepada pemerintah Bu? Ya diturunin lah. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga cabai di pasaran. Pasalnya, kenaikan cabai dinilai sangat memberatkan mereka. Dari Tangerang, Mujib Latumarista, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, mengoleksi tanaman hias dengan harga selangit mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya bila kolektor tanaman hias bukan hanya mengoleksi tanaman langka, tapi juga beralih menjadi petani yang berhasil menciptakan sejumlah tanaman hias spesies baru. Salah satunya yang sedang booming di kalangan kolektor tanaman hias yaitu tanaman hias sirga. Dan berikut liputannya. Mengoleksi dan merawat tanaman hias merupakan hobi yang telah ditekuni Emmanuel Franz Suprianto sejak puluhan tahun lalu. Emmanuel Franz awalnya mengoleksi tanaman hias agar sirkulasi udara di rumahnya lebih sehat. Tidak tanggung-tanggung, harga tanaman hias yang dikoleksinya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah di pasaran. Namun, sejak 2 tahun terakhir, pria paruh baya ini bukan saja mengoleksi puluhan tanaman hias dengan bentuk unik dan langka, tapi juga beralih profesi menjadi petani dengan bereksperimen membudidayakan tanaman hias jenis baru melalui persilangan sejumlah jenis tanaman di greenhouse miliknya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Dari persilangan itulah berhasil didapatkan sejumlah jenis tanaman hias baru yang salah satunya dinamakan sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Tanaman hias sirga memiliki bentuk unik, yaitu tampilan daun dan batang pohonnya yang jauh lebih besar dan berkarakter yang kuat. Ukuran daun sirga yang berwarna hijau tua bahkan bisa mencapai panjang 75 cm dengan lebar sekitar 40 cm. Dari ratusan tanaman sirga yang telah dibudidayakan, puluhan tanaman bahkan telah laku terjual ke berbagai kolektor tanaman hias di Bali maupun berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk satu tanaman sirga berukuran mini dijual dari kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara yang berukuran sedang hingga dewasa dibanderol dengan harga kisaran harga 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Sudah banyak Bapak ini Pak mengoleksi seperti ini Pak? Ini untuk silangan baru satu ini aja. Artinya nih di tempat lain belum bisa ditemui Pak ya? Belum ditemui di tempat lain. Keberadaan tanaman hias selain mempercantik halaman juga bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan kesegaran seisi rumah. Selain itu, keberadaan tanaman hias juga dapat mendamaikan hati dan pikiran, serta menurunkan mood swing para kolektornya. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral sebuah video di media sosial menampilkan mobil yang ditumpangi seorang perempuan diambil paksa oleh orang tak dikenal di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari keterangan kepolisian, kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman terkait gadai mobil. Saat ini proses mediasi tengah dilakukan. Beginilah rekaman video viral seorang perempuan dipaksa keluar dari mobilnya saat berada di SPBU wilayah Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah orang mendesak pengemudi untuk keluar hingga histeris. Menyusul video viral tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengamankan mobil yang diperebutkan di Mapolsek Tambun Selatan. Insiden ini bermula saat pengendara wanita menggadaikan mobil ke pihak pertama senilai 6 juta rupiah. Kemudian oleh pihak pertama digadaikan lagi ke pihak kedua senilai 35 juta rupiah hingga terjadi kesalahpahaman antar para pihak. Pihak pertama seharga 6 juta rupiah. Kemudian sama penerima gadai pertama mobil itu digadaikan ke pihak ketiga 35 juta rupiah. Ibu menagih ke pihak pertama mobil pihak kedua. Kemudian pihak ketiga ini, karena ibu ini naik, takutnya mobil dibawa lari, makanya terjadi peristiwa seperti itu. Saat ini mobil yang sempat diambil paksa telah diamankan di Mapolsek Tambun Selatan. Pihak-pihak yang terlibat sudah dipertemukan untuk penyelesaian dengan difasilitasi kepolisian. Kasusnya ditangani Mapolsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Kabur usai menabrak sejumlah mobil dan pemotor, pengemudi mobil SUV diamankan warga di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Minggu sore. Apa dia? Astagfirullahaladzim. Tangkap! Balik ditabraknya, tangkap! Kenapa?
Astagfirullahaladzim, angkot tadi kayak mana tuh? Inilah video milik warga saat mobil SUV yang dikendarai seorang pria berusaha melarikan diri usai menabrak sejumlah mobil dan wanita pengendara sepeda motor. Pelariannya terhenti setelah mobil yang dikendarai menabrak mobil angkutan umum. Warga yang kesal memaksa supir mobil yang menabrak sejumlah mobil dan pemotor keluar dari dalam mobil yang dikendarainya dan nyaris dimasa. Denny, saksi mata Senin siang mengatakan sebelum diamankan warga mobil tersebut telah menabrak pemotor dan mobil di Jalan Gatot Subroto, Medan. Usai menabrak mobil malah tancap gas menuju arah Jalan Iskandar Muda, Medan. Pemilik mobil dan pengendara lain kemudian mengejar pengendara mobil yang berusaha kabur hingga akhirnya terhenti setelah menabrak mobil angkot. Akibat tabrakan tersebut, bagian depan mobil yang menabrak sejumlah mobil dan pemotor ringsek berat. Tabrakannya bang, banyak bang, ada angkot kena juga. Dari video ada 2 gitu. Ada kereta saya kurang tahu, tapi kira ada perempuan di kereta juga naik kereta. Tidak ada video. Dan mereka kan dibawa langsung ke Medan Baru. Kasus tabrak lari tersebut kini sudah ditangani unit Lantas Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Berita Nasional TV. Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan perbaikan rumah warga yang terdampak ledakan di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. Adapun total keseluruhan 16 rumah mengalami rusak, 4 diantaranya rusak berat, 6 unit mengalami rusak sedang, sementara sisanya rusak ringan. Dari hasil inventarisasi rumah warga yang terdampak ledakan, kerusakan berat membuat pondasi atap rumah roboh, sementara kerusakan ringan meliputi atap genteng hingga plafon. Sebagai upaya penanganan, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan bantuan membangun kembali rumah warga yang hancur dengan menggunakan dana belanja tidak terduga. Proses perbaikan rumah nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Tangerang Selatan dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan juga berupaya mencarikan tempat tinggal yang layak, termasuk opsi rumah sewa bagi para pengungsi. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, mengatakan pihaknya menjamin seluruh kebutuhan warga yang terdampak mulai dari kebutuhan dasar hingga membangun ulang rumah. Untuk rumah yang rusak, baik itu rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan, itu kita data hari ini kerusakannya seperti apa. Insya Allah kita menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk melakukan perbaikan atas izin Pak Wali Kota. Untuk hari ini diinventarisir dulu semuanya, baru secara cepat Dinas Perumahan dan Permukiman akan melakukan perbaikan seperti itu. Sebagai informasi, ledakan keras yang terjadi pada Jumat 12 September 2025 sekira pukul 5.15 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 16 rumah rusak. 4 diantaranya mengalami rusak berat, sementara sisanya rusak pada bagian atap akibat tertimpa material. Dari Tangerang Selatan, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang warga negara Pakistan palsukan sejumlah dokumen keimigrasian untuk mengajukan paspor Republik Indonesia. Tujuannya untuk tinggal lebih lama di Indonesia karena telah menikah secara siri dengan wanita Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan mengungkap upaya seorang warga negara Pakistan berinisial MA yang ingin mengajukan paspor Republik dengan menggunakan dokumen palsu dan mengaku sebagai warga negara Indonesia. Hal itu diketahui setelah petugas imigrasi Jakarta Selatan mencurigai dokumen pendukung yang diserahkan pelaku saat akan mengajukan permohonan paspor. Pelaku kemudian langsung diamankan dan setelah diintegrasi, pelaku tidak memiliki izin tinggal yang sah dan telah membayar sejumlah uang kepada seorang WNA Pakistan lainnya bernama Abid untuk memalsukan dokumen pribadinya. Kepada petugas, pelaku mengaku terpaksa memalsukan identitasnya karena ingin tinggal lebih lama di Indonesia usai menikahkan secara siri wanita Indonesia. Meminta bantuan kepada salah seorang rekan warga negara Pakistannya untuk dibuatkan dokumen aspal ini dalam rangka pembuatan paspor di kantor imigrasi Jakarta Selatan.
Selain menahan seorang WNA Pakistan, petugas imigrasi Jakarta Selatan juga mengamankan WNA asal Nigeria berinisial UCV karena dianggap telah overstay dan izin tinggal yang ditentukan. Kepada kedua WNA ini, selain dijerat pasal tentang keimigrasian, juga akan dilakukan tindakan deportasi ke negaranya masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Pulau kecil Okunoshima terletak di pantai kota Tahera, Jepang. Pulau ini dihuni ribuan kelinci jinak. Pulau Okunoshima dijuluki sebagai Pulau Kelinci. Jumlah penduduk di kota ini lebih sedikit dibandingkan jumlah kelinci yang hidup di pulau ini. Meskipun kelinci di pulau ini liar, namun mereka semua adalah kelinci jinak. Dahulu, pulau ini adalah sebuah markas militer, lalu saat perang berakhir, pulau ini ditinggalkan tanpa berpenghuni. Saat ini Pulau Okunoshima menjadi tempat pulang bagi ribuan kelinci liar di pulau tersebut. Untuk melindungi habitat kelinci, warga setempat melarang keberadaan kucing dan anjing di Pulau Okunoshima, Jepang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap seorang pria berinisial H alias Romo yang mengaku sebagai dukun dan menawarkan jasa penggandaan uang. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat ini ditangkap bersama pelaku lain setelah menipu sedikitnya 6 korban dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Allahumma sholli wa sallim salaman taman wa ala. Inilah proses ritual yang dilakukan pelaku untuk meyakini jasa penggandaan uang, namun aksinya terbongkar lantaran uang yang dijanjikan di dalam koper ternyata berisi bantal. Beginilah detik-detik polisi menggerebek apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Di tempat inilah H alias Romo, dukun gadungan berusia 40 tahun menjalankan praktik penggandaan uang. Untuk meyakinkan korbannya, Romo meminta mahar hingga 20 juta rupiah yang disebut sebagai syarat ritual. Korban juga diminta menyiapkan koper yang dijanjikan akan berisi uang setelah beberapa hari. Namun saat dibuka isinya hanya bantal dan bed cover. Polisi juga menemukan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika yang ternyata palsu. Uang ini ditunjukkan kepada korban sebagai daya tarik dan bukti bahwa Romo memiliki banyak uang. Hasil penyidikan mengungkap, Romo mendapatkan suplai uang palsu dari tersangka lain berinisial WN yang ditangkap di Karawang. 2 orang berinisial H atau alias Romo dan juga tersangka kedua berinisial WN, yang dimana kedua pelaku ini diamankan dari tempat yang berbeda. Yang pertama, tersangka H alias Romo ini kami amankan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di apartemen Kalibata. Untuk tersangka H alias Romo diamankan di apartemen Kalibata, modusnya korban diminta membayar mahar 3-20 juta rupiah. Polisi menyebutkan pecahan rupiah dan dolar yang ternyata palsu. Dari hasil pengembangan uang palsu itu didapat dari tersangka WN di Karawang. Polisi menyebut sudah ada 6 korban penipuan sejak tahun 2023. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang uang palsu dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.